Fashion is genderless. Pernyataan ini didukung dengan pertanyaan, apakah fashion memiliki identitas gender? Hello guys, welcome back to our channel. Di video kali ini Wikijahit mau membahas fashion item yang gak asing lagi buat kaum wanita. Kesannya feminim nih, seperti anting, rok, heels. Tapi kalian tahu gak sih, fashion item yang feminim ini dulunya dibuat untuk pria loh. Yang pertama, rok. Mungkin kamu tidak asing lagi dengan pria yang memakai busana mirip rok saat menonton film bertema mitologi. Di zaman Mesir kuno, rok dipakai oleh semua gender nih. Dulunya potongan rok lebih menyerupai sebuah dress dan jubah. Tak hanya di Mesir kuno, bahkan di belahan dunia lainnya seperti Skotlandia atau Spanyol, laki-laki juga sering memakai rok sebagai pakaian sehari-harinya di berbagai kalangan. Nah, kalau di zaman sekarang, nyatanya banyak penyanyi dan juga aktor Hollywood yang menjadikan rok bagian dari style fashionnya sehari-hari. Yang kedua, warna pink. Di masa lalu, tepatnya setelah Perang Dunia Pertama, warna pink identik dengan pria, sedangkan biru identik dengan perempuan. Alasannya karena warna pink adalah turunan dari warna merah yang identik dengan sifat maskulin sehingga menimbulkan kesan tegas dan kuat. Sedangkan biru dianggap lebih lembut dan menenangkan sehingga cocok untuk perempuan. Lalu pada awal tahun 1900-an, baju bayi berwarna mulai bermunculan. Kita dapat membedakan gender bayi dengan hanya melihat warna dari pakaiannya. Lalu semua orang setuju bahwa bayi dengan jenis kelamin laki-laki menggunakan warna pink, sedangkan perempuan warna biru. Pink terkesan lebih powerful, sedangkan biru cenderung menjadi warna yang cantik. Hingga akhirnya pada tahun 1960-an, sebuah gerakan wanita liberal menginginkan penggunaan warna pink untuk bayi perempuan mereka. Berkat hal ini, para industri garmen mulai membuat strategi marketing dengan membuat pakaian berwarna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Yang ketiga, high heels. High heels atau hak tinggi dapat dikatakan sebagai barang yang sangat feminim. Padahal hak tinggi sebenarnya dibuat untuk kaum pria loh. Benda ini pertama dibuat oleh seorang tentara Persia pada abad ke-10. Tujuannya adalah membantu mereka untuk mengunci kaki pada pijakan kaki yang tergantung di pinggiran pelana saat menunggangi kuda. Hak tinggi mempertahankan keseimbangan sehingga akurasi mereka saat menyerang atau memanah akan lebih baik. Pada abad ke-17, hak tinggi tiba di Eropa dan digunakan oleh para aristokrat agar terlihat lebih tinggi dan lebih mengintimidasi. Para wanita sendiri mulai menggunakan hak tinggi agar terkesan memiliki kaki yang kecil. Pada zaman dahulu, wanita kerap menggunakan rok yang panjang hingga batas mata kaki. Hanya sepatu bagian depan yang terlihat sehingga menampilkan kesan kaki lebih kecil. Yang keempat, anting. Diperkirakan anting sudah digunakan oleh manusia sejak 5.000 tahun yang lalu. Salah satu bukti arkeologis yang ditemukan berasal dari reruntuhan situs di Persepolis, Persia kuno. Sebuah lukisan dinding di situs tersebut menggambarkan tentara kekaisaran Persia yang memakai anting di kedua telinganya. Pada masa itu, anting digunakan oleh kaum pria untuk menunjukkan identitasnya sebagai pejuang. Selain itu, juga anting dapat menjadi simbol status sosial seseorang dalam sebuah kelompok masyarakat. Oleh para pejuang Persia, anting dianggap sebagai jimat pelindung yang harus selalu dipakai oleh para prajurit yang akan berjuang di medan perang. Sedangkan oleh para pelaut, anting yang terbuat dari emas dipakai untuk menunjukkan kehebatan mereka dalam menaklukkan lautan. Juga sebagai simbol kekayaan para pelaut yang berhasil memperoleh harta dari perjalanannya. Keduanya, baik prajurit maupun pelaut, menjadikan anting sebagai simbol kekuatan dan keperkasaan kaum pria. Yang kelima, stocking. Pada abad ke-9, pria mulai menggunakan stocking. Pria kelas atas akan menggunakan stocking berwarna putih, sedangkan kelas bawah akan menggunakan warna hitam. Namun, tren tersebut kemudian berubah pada sekitar abad ke-19.
Wanita mulai menggunakan stocking hingga benda ini lebih diasosiasikan dengan feminim, akibatnya pria kemudian berhenti menggunakan stocking. Yang keenam, tas tangan. Pada zaman dahulu, pakaian masih belum dilengkapi dengan kantong, sehingga diciptakanlah tas tangan untuk menyimpan barang-barang yang akan dibawa. Biasanya tas ini akan dikaitkan pada sabuk di pinggang para pria. Lalu kemudian pada tahun 1900-an, tas tangan menjadi sangat berkembang modelnya dan lebih banyak lagi model tas bagi wanita. Desainnya pun dibuat sedemikian rupa feminim, hingga akhirnya tas tangan beralih menjadi barang feminim bagi para wanita. Yang ketujuh, ikat pinggang. Ikat pinggang atau sabuk mungkin sudah bukan barang baru lagi ya untuk saat ini. Ikat pinggang sudah menjadi kebutuhan utama dalam berpakaian untuk semua kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Belum lagi model dan bentuknya yang sudah sangat beragam sehingga pemakaiannya juga bisa disesuaikan dengan situasi tertentu. Ikat pinggang sudah lahir sejak abad ke-16 yang dikhususkan untuk pria yang berguna mengikat bagian pinggang celananya. Para pelaku industri fashion mengemukakan bahwa ikat pinggang yang pertama adalah yang digunakan oleh para pasukan militer yang ditujukan sebagai tempat meletakkan senjata mereka. Kemudian pada tahun 1850-an barulah muncul tren ikat pinggang wanita yang dipadu-padankan dengan gaun mereka. Nah, ini dia barang-barang yang kesannya feminim tapi ternyata dibuatnya untuk pria. Kalau buat kalian, fashion itu genderless nggak sih? Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Tonton terus video-video di Jahitmart dan tunggu terus video-video updatean dari Jahitmart yang selanjutnya. Follow us on sosial media, bisa melalui IG, TikTok, komen di bawah, klik tombol notifikasi biar kalian nggak ketinggalan kalau ada video-video updatean selanjutnya. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, Jahitmart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye!